Jadi tadi kita disuruh untuk apa? Mencari unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik itu tadi yang pertama itu apa? Judul dari cerita tersebut. Jadi teks yang kita baca dia punya judul apa itu menjadi unsur intrinsik. Yang berikut tokoh. Tokoh ini beda dengan tokoh yang di pinggir jalan. Kalau tokoh yang di pinggir jalan itu tanpa H, dia hanya tokoh. Itu gedung atau tempat di mana orang berjualan. Tetapi tokoh ada H berarti aktor atau pemeran atau orang yang terdapat di dalam cerita. Jadi orang yang terdapat di dalam sebuah cerita itu dinamakan tokoh. Lalu yang berikut ada sifat. Yang berikut ada apa? Sifat. Berikutnya lagi ada latar. Dan yang kelima ada pesan moral. Pesan moral. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Unsur-unsur ini dinamakan unsur intrinsik. Unsur apa yang ini? Puja, unsur apa? Unsur intrinsik. Kalau susah sebut tidak apa-apa. Nah, sekarang Pak mau tanya. Kan saya pas sudah kasih tahu unsur intrinsik itu yang 5 ini. Siapa yang bisa temukan dia punya unsur intrinsik di dalam teks? Peduli terhadap teman. Siapa? Coba Mila. Perhatikan ini ada unsur intrinsiknya. Lalu lihat di dalam teks. Oh, unsur intrinsik itu terdiri dari judul, tokoh, sifat, latar, dan pesan moral. Judul dari teks itu apa? Cerita itu. Puja lihat di buku, jangan lihat ke belakang. Jawabannya itu ada di teks. Judul. Berarti unsur intrinsik di dalam teks itu yang pertama itu apa? Peduli terhadap teman. Itu adalah itu apa? Judul cerita atau tokoh? Judul cerita atau tokoh? Peduli terhadap teman. Ya, Mira. Peduli terhadap teman itu judul atau tokoh atau sifat? Teman itu apa? Judul. Itu adalah judul. Yang berikut, siapa tokoh-tokoh di dalam teks itu? Pujan lihat, jangan menghayal. Revi juga, kalian menghayal apa? Lihat di dalam teks. Ada lagi toh? Siapa lagi? Ya? Coba baca baik-baik. Ada berapa tokoh di situ? Puja. Ada berapa tokoh di situ? Tokoh atau orang? Nama orang ya? Nama orang. Ada siapa-siapa saja di dalam teks itu? Nama siapa-siapa? Ya? Puja. Siapa-siapa? Coba sebut. Siska, Winda, dengan Ibu Irma. Jadi tokoh yang berperan di dalam cerita itu ada Siska, ada Winda dengan Ibu
Ibu Irma. Sekarang kita lihat sifat. Sifat. Coba, sifat dari Winda itu sifat yang bagaimana? Harus baca. Ya, sifatnya itu peduli ya. Irma itu Winda itu memiliki sifat peduli, ya toh? Dewi ini ada buku tapi dia malah lihat ke Jessica. Yang berikut latar, tempat. Tempatnya di mana? Ya, Puja, Mira. Tempatnya di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di sekolah. Jadi latar itu sama dengan tempat, ya? Tempat atau latar. Jadi tempat terjadinya cerita ini di mana? Di sekolah dan di rumah. Dan yang terakhir pesan moral. Pesan moral ini perhatikan sini, Mira. Pesan moral ini adalah pesan yang kita bisa petik atau pesan yang kita bisa ambil dari cerita. Contoh, pesan dari cerita ini apa? Pesan untuk kalian. Kalian ini mengambil pesan dari cerita ini apa? Mengerti pesan? Makna. Tahu? Ya? Pesan dari cerita ini apa? Coba Mira, pesan dari cerita ini apa? Mau mengajarkan kepada kita tentang apa? Ya? Itu juga betul. Pesan dari cerita ini adalah pesan moral. Moral itu adalah tentang apa ya? Sikap, perilaku, ya toh? Moral itu soal kita punya sikap dan perilaku. Di sini dia bilang pesan moral. Pesan moral atau pesan yang kita bisa petik dari dalam teks bahwa kita harus memiliki rasa peduli terhadap teman. Kita harus berani untuk mengungkapkan rasa peduli itu terhadap teman dengan cara kita. Perhatikan sini, Winda dia memberikan ide, ya toh? Itu dia memiliki rasa peduli. Peduli dia terhadap Siska yang sedang sakit. Dia memberikan ide kepada Ibu Irma. Ibu, bagaimana kalau kita menjenguk Siska? Misalkan Putri Nati sakit. Lalu hari ini Ibu Lin masuk untuk pelajaran. Lalu Ibu Lin bertanya, di mana Putri Nati? Kenapa dia tidak masuk? Lalu misalkan Andini menjawab, Ibu, Putri sakit. Jadi Andini lanjut, bagaimana kalau kita menjenguk Putri Ibu? Lalu Ibu juga setuju. Itu bentuk peduli Andini terhadap Putri melalui ide yang dia keluarkan, dan akhirnya mereka menjenguk Putri. Jadi sudah bisa mengerti ya pesan atau makna dari sebuah cerita. Bisa?